Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firsa Saintia, hari ini kita bersama Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman, Dr. Rahmat Tuanku Sulaiman. Kita dari Saintia coba datang bersilaturahmi karena suatu hal yang menarik bagi masyarakat Padang Pariaman adalah ketika mengetahui nakoda baru itu dari Basnas itu adalah seorang tokoh muda yang punya visi jauh ke depan persoalan zakat di Padang Pariaman. Sedikit loh kita awali biodata diri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat, gelar Tuanku Sulaiman. Lulusan Doktor Ilmu Manajemen, fokusnya marketing di Universitas Bengkulu. S2 Magister Manajemen di Universitas Negeri Padang. Juga alumni Pondok Pesantren Nurul Yakin dengan Riyad. Kami alhamdulillah menyambut baik kedatangan dari teman-teman wartawan, khususnya Saintia bersilaturahim ke kantor Basnas Padang Pariaman. Kami sangat apresiasi terhadap niat untuk bersilaturahim itu. Kalau kita berbicara zakat, tentu yang pertama kita lihat adalah potensi zakat itu sendiri. Nah, bagaimana untuk memandang potensi zakat itu kita secara umum Indonesia, Sumatera Barat, nanti khususnya di Padang Pariaman? Memang kalau kita lihat dari data potensi zakat, baik itu secara nasional khususnya Padang Pariaman, di Indonesia itu sendiri potensi zakatnya cukup luar biasa, termasuk juga di Padang Pariaman karena budaya filantropi masyarakat Padang Pariaman dan Indonesia itu sangat tinggi karena jiwa kedermawanan. Kemudian yang kedua, memang berzakat itu adalah perintah agama. Jadi ketika ada niat untuk membantu masyarakat, sebenarnya itu adalah sudah nilai agama, jadi spirit agama. Ada amar dari agama untuk mengeluarkan sebagian dari harta para muzaki atau orang yang kaya itu untuk diberikan kepada para mustahik. Para mustahik penerima zakat itu mereka harus menerima haknya, karena di dalam harta orang kaya itu terdapat hak-haknya para mustahik. Nah, untuk Padang Pariaman, mungkin saya fokus Padang Pariaman. Sebenarnya di Padang Pariaman ini masyarakat kita para muzaki itu sudah berzakat. Termasuk juga di Indonesia, niat berzakat itu sudah tinggi dan kemudian prakteknya juga sudah banyak. Cuma persoalannya adalah bagaimana berzakatnya secara langsung atau berzakatnya melalui lembaga. Jadi karena memang di Indonesia sudah dibentuk Badan Amil Zakat, begitu juga di Padang Pariaman, maka kita berusaha supaya para muzaki itu menyalurkan zakatnya ke Basnas. Karena Basnas tentu pola pendistribusiannya itu dinilai lebih efektif, kemudian lebih efisien karena berdasarkan kepada program-program. Karena program yang dibuat oleh Basnas itu berdasarkan kepada kebutuhan-kebutuhan mustahik. Karena target dari Basnas itu bagaimana menjadikan mustahik itu menjadi muzaki. Jadi yang sebelumnya mereka menerima, kemudian diberikan bantuan zakat dalam bentuk yang produktif, sehingga yang sebelumnya menerima kemudian berubah meningkat menjadi memberi. Menarik sebenarnya kalau kita lihat dari apa yang Unggu paparkan ketika berbicara zakat Padang Pariaman itu nantinya adalah dari mustahik menjadi muzaki. Nah, itu kita lihat semuanya tidak lepas dari sumber potensi gitu kan, sumber daya, data. Nah, kalau kita melihat potensi itu, seberapa besarkah potensi muzaki akan berzakat di Kabupaten Padang Pariaman, dan seberapa besar itu yang mustahik kalau khusus di Padang Pariaman? Potensi zakat mustahik itu yang jelas para muzaki itu yang tidak mustahik, kemudian mereka sudah memenuhi harta mereka, memenuhi kategori nisab, mereka itu adalah wajib untuk berzakat. Jadi para yang tidak mustahik, yang kemudian mereka punya kelebihan harta, mereka adalah yang akan berzakat. Dilihat dari potensinya,
dari berbagai macam profesi, berbagai macam latar belakang, kemudian dilihat dari tingkat pendapatan, masyarakat Padang Pariaman itu potensinya ada sekitar 60% mereka itu adalah level muzaki. 60% masyarakat Padang Pariaman itu adalah muzaki. Nah, 40% atau di bawahnya atau 20% itu adalah mustahik. Jadi memang ada gap, mungkin ada proses antara 20% itu yang mungkin kita persiapkan juga menjadi muzaki. Tapi memang ada yang 20% mereka itu masih mungkin sifatnya perlu dorongan yang lebih kuat lagi, membuat mereka bisa lebih meningkat perekonomiannya. Harapannya kita yang 20%-nya ini yang kita kejar supaya dia menjadi muzaki. Dari yang 60% itu yang selama ini baru tergarap itu masih di level ASN. Di level ASN, maka berdasarkan data itu, data potensi zakat kita besar, kemudian para muzaki kita itu yang 60% itu rata-rata mereka sudah berzakat. Mereka sudah berzakat, tetapi zakatnya mereka berikan langsung kepada para mustahik, mungkin dalam bentuk uang. Nah, di Basnas kita ingin mendorong bagaimana zakat dari para muzaki yang selama ini langsung kepada para mustahik hanya dalam bentuk uang ratusan ribu atau puluhan ribu, kemudian kita dorong supaya mereka berzakatnya ke Basnas yang sebelumnya memberikan kepada para mustahik itu hanya 100 atau 200-an ribu, di Basnas itu akan diformulasikan dalam bentuk program sehingga kebutuhan-kebutuhan para mustahik itu akan bisa dijawab oleh Basnas melalui zakat para muzaki. Dari 60% itu secara umum itu ASN. Oh, potensinya 60%, yang ASN itu rata-rata yang ASN yang di Padang Pariaman itu belum 60% masyarakat Padang Pariaman. ASN itu mungkin barangkali masih sekitar 7% dari masyarakat Padang Pariaman itu. Arti kata kita lihat itu potensinya sangat besar, ya, bahwa menjadikan mustahik itu bukanlah suatu hal yang mustahil. Jadi sekarang bagaimana cara Basnas merangkul supaya yang 60% itu dikelola Basnas? Jadi sekarang kita pertama kita mensosialisasikan beberapa program kerja kepada masyarakat, khusus juga para muzaki, supaya ada semacam trust. Kita bangun dulu trust dari masyarakat atau para muzaki tentang Basnas, karena Basnas bekerja diatur oleh undang-undang, karena juga punya prinsip transparan, mandiri, independen, kemudian punya prinsip keterwakilan, kemudian ada keadilan, ada pemerataan. Nah, dalam konteks itu kita membuat beberapa program layanan dalam rangka meyakinkan para muzaki bahwa Basnas itu bekerjanya transparan. Kita sekarang ini sedang membuat web Basnas. Di situ ada model-model layanan. Kita memulainya dulu dengan pendekatan terbalik. Kita melihatkan dulu program bagaimana program yang dibuat oleh Basnas dalam mendistribusikan itu dinilai produktif, kemudian mampu menjawab kebutuhan masyarakat, dan kemudian pola penyalurannya transparan, kemudian berapa penggunaan dananya juga disampaikan secara terbuka melalui instrumen web itu. Kami berkeyakinan melalui penginformasian yang kuat dengan keterbukaan informasi itu akan menumbuhkan trust para calon muzaki yang sebelumnya dia belum berzakat ke Basnas. Dengan harapannya dengan instrumen keterbukaan itu yang kita buat, kemudian memudahkan pelayanan dan kemudian memudahkan akses terhadap apa yang dikerjakan oleh Basnas, itu sebagai alat atau jalan menumbuhkan trust dari para muzaki. Lalu kemudian yang secara proaktif, kita sekarang ini sedang melakukan optimalisasi pembentukan unit pengumpul zakat. Jadi di setiap nagari itu kita bentuk dan kemudian kita lantik unit pengumpul zakat itu berdasarkan Perbasnas nomor 2 tahun 2016. Di situ memang diatur tentang tata kelola dan pembentukan UPZ itu. Dan kemudian kita memang mendorong bahwa berdasarkan Perbasnas itu kita yakinkan UPZ nagari itu supaya mereka bekerja, bahwa ada di sana hak perbantuan mereka. Ada ketika karena mereka adalah pemegang mandat dari Basnas untuk pengumpulan. Dalam pemikiran kita, UPZ nagari ini dinilai mereka tahu potensi zakat yang ada di nagari, kemudian juga tahu kebutuhan para
mustahik, maka kita optimalkan peran mereka. Jadi peran mereka kita optimalkan, mereka juga dalam aspek pengumpulan dan juga kita memang mendorong pengumpulan. Kemudian dari semua yang dihimpun oleh UPZ itu kemudian disetorkan, wajib disetorkan ke Basnas. Kemudian 70% dari yang dia setorkan itu kita kembalikan ke negara itu, dan kemudian akan berpotensi kemudian mungkin ada 60-50% lagi akan digabungkan dengan pengembalian yang 70% itu tadi, sehingga para UPZ kita memang termotivasi untuk bekerja. Kemudian karena kita menegaskan bahwa mereka adalah bahagian dari pemegang mandat amil, jadi mereka harus bekerja. Lalu kemudian kita sedang mendorong pembentukan UPZ di tingkat masjid. Jadi masjid itu berapa jumlah zakat yang mereka himpun itu 100% disetorkan ke Basnas, dan 100% Basnas menyetorkan kembali ke UPZ di masjid yang bagi mereka yang juga melakukan tugas perbantuan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Nah, dengan pola seperti itu kita berkeyakinan bahwa mereka akan bekerja maksimal. Jadi memang kita menjelaskan tugas dan fungsi mereka, kemudian bagaimana model program mereka. Dalam pemikiran kita optimis itu akan bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, semua instansi-instansi memang kita dorong, perusahaan-perusahaan kita sudah bersurat. Jadi saya juga sudah bersurat ke Ketua Umum PKDP. Ketua Umum PKDP karena perantau ini mereka sudah terbiasa menyalurkan zakatnya ke kampung halaman. Nah, untuk meyakinkan itu kita ingin memformalkan supaya para perantau kita tergabung di PKDP, mereka membentuk unit pengumpul zakat dari Basnas, kita SK-kan dan kita sudah bersurat. Basnas sudah menyurati Ketua Umum PKDP Indonesia untuk difasilitasi pembentukan UPZ PKDP Provinsi se-Indonesia dan UPZ Kabupaten Kota PKDP se-Indonesia. Dan kemudian kita juga menyurati, meminta secara resmi alamat kontak person dari PKDP Provinsi se-Indonesia dan PKDP Kabupaten Kota se-Indonesia. Harapannya adalah kita ingin mempublikasikan apa yang kita lakukan, dan kemudian kita ingin dorong supaya semua kontribusi infak, sedekah, zakat mereka itu semuanya terkonfirmasi ke Basnas, sehingga potensi zakat itu terhimpun, kemudian terkelola dengan pendekatan kolaboratif. Kemudian beberapa organisasi paguyuban lain ada di beberapa level kecamatan di Nagari itu udah kita ajak kolaborasi, dan mereka sangat respon sekali terhadap ajakan kita. Kita sampaikan programnya gini, contohnya ada program paguyuban di suatu kecamatan Nagari itu sudah kita konfirmasi, kita punya program, contohnya bedah rumah. Kita bisa Basnas ini menyumbangnya, membantunya adalah 12.500.000. Kita kolaborasikan, kita ingin yang dikolaborasikannya itu dimasukkan juga ke Basnas. Jadi Basnas sebagai sentral dari data-data zakat, jadi potensi-potensi zakat. Lalu kemudian kita juga mendorong beberapa organisasi pemuda, organisasi ormas sudah kita hubungi. Kita hubungi langsung, bahkan kelompok-kelompok relawan, kelompok-kelompok kemanusiaan yang selama ini mereka bergerak, volunteer yang bergerak, relawan masyarakat, kita ajak mereka terlibat, berkolaborasi. Bahkan hari Sabtu kemarin saya mengantarkan zakat ke mustahik, kemudian didampingi oleh wali korong. Saya menemukan potensi, ternyata di beberapa korong yang saya temui itu adalah korong tembok, mereka punya program ada Jumat Berkah. Mereka mengumpulkan infak, mengumpulkan sedekah untuk program itu. Saya sampaikan, setorkan dulu ke Basnas, tercatat semua infak sedekah yang terhimpun itu, kemudian programnya itu kita kolaborasikan. Alhamdulillah mereka sudah setorkan. Dan ini sebagai rintisan, semoga ke depan para relawan-relawan kemanusiaan lainnya bisa berkolaborasi. Jadi semua kegiatan itu terdata, kemudian semua dana infak sedekah zakat itu terkonfirmasi, kemudian tercatat, sehingga program-program kita itu ada keberlanjutan, kemudian ada target, kemudian ada output, dan kemudian ada impact. Sebenarnya kontribusi infak sedekah zakat di masyarakat itu sudah ada, tapi mungkin karena ada keterbatasan sehingga tidak ada evaluasi. Kira-kira ada impact dari program ini, bisa tidak merubah, mengantarkan para musaik itu menjadi muzaki. Visi ini, target ini yang kita dorong supaya semua potensi-potensi
kelompok-kelompok relawan yang bergerak itu kita dorong. Bahkan kita di Basnas kita mau menetapkan merekrut relawan. Jadi ada relawan zakat, mereka kita dorong untuk menjemput para pengusaha, dan bahkan kami berpikiran supaya di kepala-kepala pasar kita ajak kerjasama. Jadi kepala pasar kita dorong juga menjadi relawan, kemudian mendata para muzaki di pasar, pengusaha-pengusaha di pasar, semuanya didata, kemudian diajak menyalurkan zakatnya ke Basnas. Kita berikan hak milnya. Jadi kita berikan hak mil bagi relawan itu, mungkin kita sampaikan ke publik, itu adalah 5%. Tentu mereka yang akan menjadi relawan itu adalah mereka yang bisa dipercaya, yang bisa amanah, kemudian tidak menciderai citra lembaga Basnas yang sedang kita bangun. Jadi mereka yang punya jiwa kerelawanan, kemudian punya relasi, kemampuan komunikasi yang bagus, kita dorong, kita ajarkan tentang fikih fikih zakat dan segala macamnya, sehingga baru mereka akan kita mobilisasi. Itu dalam rangka menggali semua potensi itu. Jadi Basnas Padang Preman, tim kita itu memang ramping 5 pimpinan, kemudian 7 staf laksana. Hanya 7 itu yang mengelola semua zakat, pekerjaan mereka padat. Tetapi kita mendorong relawan ini yang kita perbanyak. Jadi mereka kita dorong menghimpun zakat sebanyak-banyaknya. Ketika semua potensi itu bisa dihimpun, program-program kita akan lebih variatif, kemudian juga lebih inovatif. Banyak sekarang ini kami dihubungi oleh kelompok-kelompok entrepreneur remaja, kelompok-kelompok ekonomi kreatif untuk berkolaborasi. Katanya ketika Basnas nanti menyalurkan zakatnya untuk modal usaha, kami siap untuk memberikan penguatan materi. Kita tampung. Mereka relawan-relawan juga, karena sebelumnya 1 hari kami sudah dilantik, kami adakan semacam webinar kolaborasi dalam aksi untuk peningkatan kesejahteraan anak negari. Jadi ambil bersilaturahim, kami bersilaturahmi, kami ajak semuanya, potensi-potensi yang ada mereka yang sudah bergerak, mereka ada program bedah rumah, saya telepon, saya hubungi, mereka terkejut, terima kasih ketua, langsung ketua yang nelfon katanya. Saya bilang bahwa kami mengajak semua potensi-potensi relawan, kemudian yang bergerak di aksi-aksi kemanusiaan, apalagi di masa pandemi COVID ini, Padang Preman mereka banyak tumbuh. Saya inventaris, saya ajak mereka diskusi, kami siap menerima masukan. Mereka sangat welcome, kemudian mereka justru menyampaikan ide-ide program yang variatif dan kreatif. Bahkan mereka menawarkan ada festival zakat, nanti ketika ada acara kemudian ada semacam stand produk-produk dari UMKM binaan Basnas, kita sambut itu. Oke, berarti itu dari segi potensi sudah dipakan. Kita melihatnya ke depan itu potensinya luar biasa untuk yang Padang Preman. Sekarang tadi Ungku berbicara tentang zakat produktif. Nah, sampai saat ini bagaimana proses perencanaannya, pelaksanaan zakat produktifnya, kemudian eksekusinya bagaimana? Ya, jadi kita di Padang Preman ini ada nama programnya ZCD, ada Zakat Community Development. Itu adalah termasuk proyek yang kerjasama Basnas Kabupaten dengan Basnas Pusat. Jadi program ZCD itu adalah program yang bersifat pengentasan kemiskinan itu secara komprehensif. Mereka diberikan modal usaha, kemudian mereka dilatih, kemudian mereka memproduksi, kemudian mereka produknya itu dipasarkan. Saya udah katakan, saya turun ke lapangan, semua yang difasilitasi oleh Basnas ini harus menjadi produk. Soal pemasaran Basnas, minimal itu Basnas ada kegiatan, kami yang akan beli dulu produk itu dan kami pasarkan. Dan mungkin beberapa nanti kami juga sudah koordinasi dengan Dinas Koperinda. Kemudian kita ajak kolaborasi UMKM yang kita bina, itu juga ada pembinaan lanjutan. Jadi Basnas Padang Preman ini sekarang ini sudah membangun komunikasi dengan dengan Dinas Kominfo itu dalam hal pembuatan web Basnas, produk-produk program-program inovatif itu kita sampaikan di situ. Kemudian dengan Dinas Dukcapil juga dalam rangka kita mensinkronkan data mustahik. Kita memang
perlu punya database mustahik. Ternyata setelah kami berkunjung ke sana bisa. Jadi dari data dari NIK kependudukan itu jelas pendapatannya berapa, kemudian pekerjaannya apa, kemudian akan kita sinkronkan dengan data PMKS Dinas Sosial. Jadi Dinas Sosial itu punya data PMKS, kata Dinas Dukcapil data mereka itu adalah real time. Kemudian kami tadi mempersiapkan launching web Basnas ini, kata mereka kita memang juga akan real time data kita perkembangan terus akan kita sinkronkan dengan OPD terkait. Jadi Basnas kami ingin ajak semua pihak terlibat berkolaborasi karena ini adalah pemberdayaan umat secara keseluruhan. Tentu Basnas rangkul semua potensi itu. Jadi terkait dengan program produktif itu ZCD. Kemudian yang kedua kita memang memberikan modal usaha. Sebentar sebelum kita masuk ke modal usaha, Basnas ini melihat usaha apa saja yang potensi untuk Padang Pariaman untuk disalurkan zakat sehingga berkembang, sehingga cita-citanya tadi menjadikan mustahik menjadi muzaki itu bisa dicapai dalam waktu yang relatif singkat. Kita model program kita itu adalah berbasiskan bottom up. Jadi mereka yang sudah punya usaha, kemudian butuh sentuhan, kemudian butuh tambah modal, kemudian kemasan, kemudian menumbuhkan semangat wirausaha, itu yang kita sentuh. Jadi semuanya adalah berbasiskan di bawah. Yang kemudian yang kita mau rancang, karena program kita yang sekarang ini masih meneruskan program sebelumnya. Karena di RKAT rencana kegiatan anggaran tahunan kami melanjutkan dari yang sebelumnya. Tetapi memang ada tambahan-tambahan, itu penyesuaian mungkin kemasan saja. Seperti mungkin kita mewacanakan ada di pondok pesantren itu rata-rata mereka itu punya santri ratusan. Pasti mereka cukur rambut. Kami ingin tidak saja memberikan dalam bentuk uang, tapi memberikan semacam alat. Jadi alat cukur yang barangkali kalau jumlah santrinya ribuan, alat cukur itu kita berikan 2, mungkin barangkali akan menjadi produktif. Satu adalah mereka punya keterampilan yang jelas, rambut ini pasti akan tumbuh terus. Rambutnya akan tumbuh terus, kemudian sekali sebulan akan cukur. Sekarang mereka diberdayakan sehingga tuh minimal ada semacam keterampilan tersendiri, kemudian ada pemasukan tersendiri. Menurut saya meskipun kecil, tetapi ini sebuah alternatif dari model kita menerjemahkan daripada membantu secara langsung dalam bentuk uang, itu akan dinilai lebih baik diberikan dalam bentuk alat kerja. Kemudian yang terkait dengan bentuk format kegiatan program, kami lebih kepada bottom up. Di 2021 rencananya kami di Oktober itu kami akan melakukan rapat kerja. Kami akan merencanakan 2021 itu pasti itu sudah murni, itu adalah desainnya kita. Jadi memang hari ini kita mereview apa yang sudah dilakukan, kita pelajari, kita ambil yang baik, kemudian kita ambil model-model program yang baru, yang lebih variatif, yang lebih kreatif, karena banyak sekali masukan-masukan, saran-saran dari stakeholder. Tetapi variasi atau kreasi dari program itu tidak akan terlepas dari harus meningkatnya jumlah pengumpulan. Berarti dalam arti kata salah satu contohnya tadi adalah barbershop ya. Kemudian dari segi usaha masyarakat umum lainnya ada nggak kira-kira yang bisa menurut Basnas sendiri ini bisa dikembangkan dan bisa di endorse sama Basnas untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga seperti tadi gitu. Yang sekarang kita garap itu ada program produksi keripik pisang. Jadi keripik pisang di Nagari, yang di situ potensi Nagarinya itu banyak pisang. Kemudian mereka kita dorong memproduksinya, kemudian dikemas kemasannya, kemudian ada brandingnya, yaitu yang sifatnya yang kita bina. Kemudian ada yang sifatnya buat pupuk kelapa, saya lupa namanya. Ada juga yang dari Nata de Coco itu sedang proses pelatihan mereka mempersiapkan itu. Kemudian yang ketiga lagi ada jagung, ada satu lagi programnya itu jagung ini ditumbuk cair. Pokoknya sudah ada programnya dari kuliner berarti ya? Ya, kuliner. Lebih banyak program-program mereka lebih kepada kuliner, karena kuliner
dipandang masih itu masih berkembang, kebutuhannya terus dibutuhkan gitu. Masih berpotensi menggerakkan ekonomi. Iya. Artinya gini, kita melihat segi ucara jasa sudah, kuliner juga gitu kan. Nah, kita tahu kalau untuk jasa dan kuliner itu peran Basnas sangat dibutuhkan, seperti memberikan motivasi usaha gitu ya. Nah, peran Basnas di situ seperti apa? Ya, kita memang memberikan tambahan modal, kemudian menghadirkan narasumber, karena memang kita bagaimana para mustahik kita, mereka tidak saja menerima saja, tapi kita pastikan bahwa yang mereka terima ini mampu mereka kembangkan. Jadi memang kita tumbuhkan semangat entrepreneurnya, jiwa kewirausahanya, memang jiwa kegigihannya. Sebab apa artinya kita bantu mereka, kemudian setelah bantu mereka ketergantung lagi dengan kita. Jadi kita inginnya tidak menciptakan mustahik yang ketergantungan, tetapi memutus para mustahik ini tidak lagi ketergantungan, tapi dia mandiri. Tentu untuk mengantarkan mandiri kita ajarkan mereka keterampilan, kemudian manajemennya, pengelolaannya, kemudian juga ada pemasarannya. Yang penting poin utama yang memang kita dorong itu adalah mentalnya. Jadi karena kemiskinan itu ada kemiskinan kultural, jadi kita mendorong supaya semangatnya itu adalah semangat berubah, semangat untuk sukses, bukan semangat setiap tahun ada bantuan. Bukan itu, karena yang kita harapkan justru jangan dengan adanya Basnas yang terjadi adalah sedikit-sedikit bantuan lagi mulai usaha setiap tahun, bahwasanya alasannya itu yang ingin kita edukasi supaya jangan terjadi kontradiksi. Kehadiran Basnas harusnya mengantarkan mustahik menjadi muzaki, jangan terbalik justru menjadi mustahik selama-lamanya gitu. Mustahik baru gitu. Akan dikhawatirkan seperti itu. Maka kami perlu edukasi. Kontrol kita adalah memang kita melibatkan wali nagari, wali korong, kemudian ada UPZ nagari, ada UPZ di masjid. Jadi di setiap level lapisan masyarakat terendah itu sudah ada unit kita. Mereka mensosialisasikan, kemudian mengedukasi, yang kemudian kita tentu tidak terlepas kita dorongan dari tokoh-tokoh masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, kemudian Kementerian Agama, kemudian MUI, bagaimana kita ajak supaya mengedukasi masyarakat untuk berzakat ke Basnas, kemudian meyakinkan bahwa zakat yang mereka salurkan ke Basnas itu akan didistribusikan ke para mustahik dengan tepat. Jadi kami membuat moto layan itu melayani dengan cepat dan tepat. Cepat dalam artian bagi para mustahik yang sakit, kemudian dapat informasinya didatangkan proposalnya ke Basnas, kita proses cepat, sehingga hadirnya Basnas itu menjadi solusi dari kebutuhan genting seperti itu. Nah, satu lagi, ini kita tahu Basnas Asnaf yang 8 itu apakah bisa Basnas menyalurkan untuk dunia pendidikan? Itu masuk kategori mana? Ada fakir, ada miskin. Ya, nah maksudnya dunia pendidikan masuk kategori? Yang fakirnya masuk fakir. Nah, bagaimana Basnas menggerakkan untuk dunia pendidikan ini? Jadi memang kita sebelumnya ada mahasiswa binaan, kita mendorong mereka menjadi relawan zakat. Kemudian beberapa mahasiswa yang kita akan salurkan zakatnya dalam waktu dekat ini, memang kita buat semacam komitmen tidak tertulis bahwa mereka sekarang ini dibantu oleh Basnas. Kemudian harapannya kita motivasi mereka bisa belajar sukses. Kemudian setelah mereka sukses nanti mereka harus menjadi muzaki. Lalu kemudian kita memang mendorong mereka juga karena mahasiswa ini sebagai agent of change, kemudian bagaimana perannya strategis di masyarakat, supaya juga sebagai duta zakat yang mengajak para muzaki yang di sekitarnya itu menyalurkan zakatnya ke Basnas. Kemudian yang kedua, mengajak para mahasiswa ini untuk juga bisa kritis terhadap data-data yang ada di bawah. Jadi data-data kemiskinan itu supaya lebih akurat, kemudian terkonfirmasi, sehingga zakat yang disalurkan itu tepat. Berarti ada pendorong dan artinya pembantu Basnas seperti tadi yang aku sampaikan, relawan zakat, duta zakat. Apakah ini sama? Beda. Kalau relawan zakat ini memang kita SK-kan khusus, mereka punya hak
dari proses dia fokusnya ke pengumpulan, mencari para muzaki mungkin pengusaha-pengusaha relasi yang dia kenal sehingga meningkatkan pengumpulan kita. Kemudian kalau siapa saja, pokoknya para muzaki. Ya, yang penting muzaki kemudian dia mau berkontribusi untuk Basnas. Ya. Dan para mahasiswa ini yang kita dorong jika mereka juga punya kemauan dan kemudian kemampuan untuk bisa mengedukasi masyarakat, mengajak muzaki, mereka bisa kita rekrut menjadi relawan dari yang sebelumnya menjadi duta. Duta ini sebagai juru bicara kita yang akan mensosialisasikan keberadaan Basnas, program Basnas. Semua mahasiswa yang banyak keluar negeri Timur Tengah itu kita buat testimoninya. Semua mereka kita buat testimoni supaya meyakinkan bahwa keberadaan Basnas ini memang dirasakan menjawab kebutuhan masyarakat. Artinya semua sisi, semua potensi yang ada dicoba Basnas gerakan hari ini dengan tujuan yang mulia tadi adalah mengentaskan kemiskinan. Bagaimana jadi muzaki, jadi mustahik menjadi muzaki baru, jangan sampai terbalik. Kan artinya menarik lagi tadi adalah aku sampaikan itu kita punya tantangan itu kemiskinan kultural gitu. Iya. Nah sejauh ini sejak pertama dilantik menjadi ketua Basnas, bagaimana untuk melihat kemiskinan kultural ini? Ya, memang ini kemiskinan kultural ini saya lihat itu terkonfirmasi dari data surat keterangan tidak mampu dari wali nagari. Sebenarnya kuncinya memang di situ. Tapi ketika kita tanyakan ke wali nagari, mereka juga tidak punya alat kontrol juga bahwa membatasi mereka ini kurang mampu atau tidak mampu. Ini kembali lagi soal data. Jadi memang untuk instrumen ke depan itu kita linkkan kontrol kita database. Jadi kita dorong database, kita konfirmasi melalui data mustahik kita melalui dinas sosial, kemudian kita cross check dengan data melalui Dukcapil, lalu kemudian menjadi database sendiri. Tetapi tetap saja pada akhirnya kita memang akan ada konfirmasi ke wali nagari dan wali korong. Dalam asumsinya tentu wali nagari dan wali korong lebih tahu. Untuk meminimalisir itu, maka kita mau optimalkan UPZ nagari, kemudian UPZ masjid. Karena memang salah satu syaratnya adalah masyarakat yang membuka proposal itu ada keterangan mereka itu sholat berjamaah lah di masjid. Jadi pasti akan lebih ketat lagi kontrolnya. Ya. Jadi sungguh suatu tantangan juga bagaimana mengentaskan kemiskinan kultural dan mental. Nah kita berbicara hari ini ketika zakat itu sudah paparkan tadi bagaimana cara menjadikan mustahik itu sebagai muzaki. Nah sampai sejauh ini progresnya bagaimana? Ya, progresnya kita lihat dari dari yang kita buat, kita bina untuk membuat keripik pisang itu dulu yang kita dorong, kita evaluasi. Progresnya jelas mereka sudah memproduksi, tapi proses untuk berubah untuk menjadi muzaki baru 2 bulan ini memang kami belum, tapi minimal progresnya itu dari sebelumnya mereka belum tahu, belum punya keterampilan, sudah kita berikan keterampilan, kemudian mereka sudah mampu memproduksi, tinggal lagi bagaimana mereka memasarkan juga dari hasil penjualan itu untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, kemudian biaya sekolah anaknya. Harapannya jika itu dikemas, tinggal lagi kita bangun. Basnas juga berkomitmen membantu mereka juga berfasilitasi dengan OPD terkait, dengan jejaring organisasi, asosiasi organisasi lain, sehingga yang para mustahik yang sedang berproses untuk memproduksi produknya sehingga bisa juga membeli produknya itu. Dengan itu target kita akan bisa cepat mengantarkan mereka menjadi muzaki. Karena memang kita target karena menerima ini harapannya jangan selamanya menerima ini, karena di sini adalah zakat dari para muzaki, harapannya bisa juga membantu para mustahik lainnya dari yang sebelumnya dia mustahik bisa menjadi contoh, menjadi model supaya mereka yang lain juga serius. Tapi memang temuan saya itu di lapangan itu memang ini tantangannya berat. Karena asumsinya ketika menerima zakat udah habis, asumsinya karena sudah punya tradisi menerima bantuan itu habis saja, dia beda, dia samakan saja, ya zakat udah
Nah, seakan-akan besok akan terulang lagi mereka terima. Ini memang tantangan kami, merubah cara pandang mindsetnya itu. Seperti dibalut lepas ya. Ya lepas itu aja gitu. Nah, meskipun kami sebenarnya tidak buat kontrak terikat juga, tapi minimal kita mengedukasi, mendorong mereka. Ya, bagaimana yang mental ini persoalan utama sebenarnya ketika kita berbicara persoalan zakat. Nah, kemudian kita tahu kalau di Padang Pariaman ini kan juga banyak perusahaan-perusahaan swasta yang berpotensi menyalurkan zakat. Nah, bagaimana nanti langkah yang dilakukan oleh Basnas Padang Pariaman menjadi kerjasama untuk supaya mereka seperti yang disampaikan tadi itu ada bangunan trust kepercayaan mereka menyalurkan zakat di Basnas Padang Pariaman. Gerakan kita sudah mengirimkan surat ke banyak lembaga, banyak perusahaan. Semuanya kita buat surat audiensi, mulai awalnya dari level ada Kapolres, ada Dandim, ada Kemana, ada instansi-instansi vertikal lainnya sampai ke perusahaan-perusahaan. Kita masukkan surat, kita membuat namanya audiensi. Kemudian ke kampus-kampus swasta yang ada, kita masukkan surat. Pertama memang kita mulai itu audiensi, silaturahim, memperkenalkan kepengurusan Basnas. Khusus untuk perusahaan, kami sedang mendesain program-program. Jadi kita dengan perusahaan itu tidak saja mendorong mereka menyalurkan zakat ke Basnas, tapi memang kita ingin juga dapatkan CSR-nya. Karena di Basnas ini di samping ada zakat, infak, sedekah, kemudian ada dana sosial, sumber dana sosial lainnya, termasuk juga CSR. Memang kita tawarkan beberapa program. Ada program bedah rumah atau kebersihan lingkungan umum di masyarakat miskin, kita buat dalam bentuk program. Jadi upayanya bagi kami yang jelas mereka menyalurkan ke Basnas, lalu kemudian persoalan pendistribusian kapan perlu, mau meresmikan, mau meletakkan moto pertama, kan silahkan mereka. Kita dorong mereka, kita kedepankan mereka. Jadi memang bagi kami di Basnas yang jelas uangnya masuk ke Basnas, kemudian masyarakat bisa terbantu, termasuk juga perantau. Mau berzakat ke Basnas silahkan, lalu kemudian mau menyerahkan dalam konteks zakat muqayyadah, kita bolehkan. Contohnya mereka, saya mustahik saya akan salurkan adalah 1 sampai 100, boleh masukkan dulu ke Basnas sehingga data zakat itu terhimpun. Kemudian kapan mereka mau mendistribusikan, silahkan. Muzaki itu juga langsung mendistribusikan, boleh. Siapa orangnya kita hadirkan. Yang jelas para muzaki itu atau pengusaha-pengusaha itu dia ke depan bagi Basnas justru mempersilahkan. Kapan perlu bentuk-bentuk program silahkan juga masukkan dari mereka. Jadi kita sifatnya memang fasilitator, mediator, semua program itu terhimpun. Kemudian karena memang kita punya target menjadikan mustahik menjadi muzaki, ini yang kita dorong. Jadi termasuk juga beberapa lembaga trainer, kemudian kelompok-kelompok pengusaha-pengusaha yang kemudian numpuk pengalaman mereka berbisnis dan segala macamnya, kita hadirkan, kita ajak, silahkan. Jadi ada himpunan pengusaha atau asosiasi pengusaha yang ilmunya banyak. Udah, ini para mustahik, kelompok-kelompok kategori miskin, fakir, ini butuh sentuhan. Kita ajak. Kita Basnas siap melakukan kerjasama. Mau bentuk model apa kerjasamanya, sepanjang itu adalah menunjang program pengentasan kemiskinan Basnas lengkap. Tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan, tentu harus sesuai dengan syariat. Karena Basnas ini tentu bekerja ada dasar syariatnya. Ya, betul. Jadi kita melihatnya program-program ini butuh keseriusan pertama, kemudian butuh juga kerjasama semua instansi, semua stakeholder yang ada. Nah, bagaimana Ungku sebagai ketua Basnas meyakinkan setiap lembaga seperti Nagari itu untuk membangun Basnas. Nah, sampai OPZ, sampai hari ini sudah berapa OPZ yang di Padang Pariaman? OPZ sudah 43, kemarin 4, berarti sudah ada 47. 47. 4 kemarin 47. Berarti dari 47. Dari 103 baru 47. 47 berarti masih panjang. Berarti targetnya kira-kira kapan mau direncanakan targetnya selesai 107? Saya tuh karena memang sebelumnya, periode sebelumnya ada kerjasama dengan penyuluh agama yang kemudian dinobatkan sebagai penyuluh zakat berdasarkan kepengurusan lama itu di 2019. Lalu kemudian ditarget mereka itu menyelesaikannya di 2019. Tapi belum selesai, diganti pengurus baru. Kemudian saya terima warisan sebelumnya,
lalu kemudian saya evaluasi kerja mereka, kemudian saya kasih target akhir Agustus ini melalui pemilu agama. Karena akhir Agustus habis surat saya minta mereka akhir Agustus, maka kemudian langsung basnasnya yang langsung eksekusi dengan wali nagari. Jadi semua wali nagari kita surati dan kemudian kita yang memfasilitasi. Nanti karena memang ada dinamika lapangan, nanti kita memang meyakinkan ke wali nagari, karena kami juga kerjasama dengan dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan kami juga sudah sampaikan supaya beberapa program itu dikolaborasikan dengan Basnas, seperti kami kerjasama dengan KPU melalui petugas PPDP-nya, karena dalam pikiran kami mereka mengunjungi semua rumah ini sangat menarik untuk mengakurasikan data kami. Nah, kami minta telepon ketua KPU, minta tugas PPDP sambil mereka mendata, silahkan diambil fotonya, kemudian diambil minta datanya. Alhamdulillah mereka kirimkan data. Kita sudah punya database itu terkait dengan rumah tidak launi cukup banyak. Nah, terkait dengan itu, lalu kemudian kita kemas dalam bentuk program, kita libatkan berbagai macam pihak. Ini loh data. Ini data kita yang kemudian sebenarnya harus dipecahkan secara bersama. Saya ajak wali nagari, Pak Wali, ini di wilayah Pak Wali kami ingin ada juga Pak Wali menganggarkan kemudian dimasukkan di dalam RKP Nagari. Ini rumah tidak layak masuk di dalam RKP Nagari. Jadi Basnas ini membantunya dana sharingnya menambahkan sehingga satu rumah itu sudah layak dihuni. Rumah benar-benar layak. Benar-benar layak. Bisa mungkin ada sarana sanitasinya, ada air bersihnya, kemudian ada kamarnya gitu kan. Jadi itu kita dorong. Beberapa wali nagari sangat welcome sekali. Jadi kami ingin bangun trust itu, ini yang kami lakukan, silahkan dilihat. Bagi yang percaya, kemudian yang mau bekerja sama, kami sambut dengan tangan terbuka. Jadi sudah tahap-tahapannya sudah bisa kita pahami, dan sudah dipaparkan tadi. Kita tinggal menunggu action berarti. Siap. Kami memang butuh kontrol juga dari masyarakat, karena berdasarkan undang-undang tentang pengelolaan zakat sekarang ini memang menuntut peran serta partisipasi masyarakat, memberikan koreksi, memberikan evaluasi, memberikan kritikan. Makanya kami hadirkan web itu supaya data mustahik yang menerima zakat itu kami buka supaya ada semacam edukasi juga. Mungkin ada masukan si anu itu tidak layak. Kadang-kadang mungkin kami luput. Ya bisa jadi sanksi sosial juga, bahwa mereka sebenarnya masih ada yang lebih prioritas. Kami menghindarkan jangan terjadi kemiskinan kultural baru. Nah itu, jadi kita tampilkan datanya. Kita siap menampilkan data dengan konsekuensi. Semua yang kita kerjakan ini memang harus kita laporkan. Jadi berbagai media kita buat, memastikan semua kegiatan kita ini terekam, kemudian bisa diakses oleh publik, kemudian bisa dikonfirmasi oleh publik. Sehingga di dalam layanan kita, di web yang kita buat itu semuanya ada semacam tempat konsultasi, tempat pelaporan dan informasi. Terima kasih Ibu, paparannya sungguh menarik hari ini. Baik, Pemirsa Sentia, demikian bincang kita bersama Sentia bersama Basnas hari ini, bersama Basnas Kabupaten Padang Pariaman. Mudah-mudahan ke depan kita akan melihat lagi program apa yang bisa disampaikan melalui Sentia kepada publik untuk tujuan-tujuan yang mulia tadi, di mana tujuan Basnas yang disampaikan oleh Ketua tadi adalah menjadikan mustahik itu menjadi muzaki baru. Demikian saja kesempatan kita pada hari ini. Terima kasih. Wallahumma fiqh dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.